Selamat pagi Ibu Bapak Saudara yang terkasih. Hari ini sebelum kita beranjak dari tempat kita untuk melakukan segala kegiatan kita, sejenak kita bersekutu di dalam Tuhan melalui ibadah singkat kita. Mari kita bernyanyi dari buku ND nomor 461 ayat 2. Songgop Tuhami. Suruton dim palua honawon paluama ode bata bereng dagiku tondiku dison paluama ode bata dau mapangabat di soarami hisap di daging sandok diriki na mangarsahi tok tong tondimi paluama ode bata. Mari kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, kita membaca firman Tuhan sebagaimana tertulis dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat Galatia pasal yang kelima ayat 25. Demikian firman Tuhan. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dalam bahasa Batak Toba, ia dung dipangulu todui hita, taparangehon ma toddiih. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, pepatah Cina mengatakan, jika engkau menginginkan kebahagiaan 1 jam, tidurlah sebentar. Jika engkau menginginkan kebahagiaan selama 1 hari, pergilah memancing. Jika engkau menginginkan kebahagiaan selama 1 bulan, menikahlah. Jika engkau menginginkan kebahagiaan selama 1 tahun, warisilah kekayaan. Dan jika ingin kebahagiaan seumur hidup, tolonglah orang lain. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dari pepatah Cina ini kita boleh menerima semacam penyegaran pemahaman kita. Hidup selalu mendambakan kebahagiaan. Walaupun tidak selamanya kebahagiaan itu dapat kita raih atau kita capai. Terkadang apa yang kita dambakan bisa berbeda dengan apa yang kita hadapi sebagai kenyataan. Untuk itu, ternyata kebahagiaan hidup adalah ketika kita memberi pertolongan kepada orang lain. Ketika kita mau peduli kepada orang lain. Sehingga dikatakan sebagai lanjutan di sini, mari kita memilih rekan untuk berlari agar kita tidak berlari sendiri mencapai finish. Ibu bapak saudaraku yang terkasih, firman Tuhan yang kita baca pada pagi ini amat singkat. Namun begitu dalam dan sangat luas pengaruh dan kekuatannya mempengaruhi hidup kita. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh.
ada dua kata sebagai kata kunci. Keywordnya yaitu hidup oleh roh dan dipimpin oleh roh. Ibu bapakku, saudara yang terkasih, tentunya dalam hidup manusia ada dua gambaran yang Rasul Paulus selalu sampaikan kepada jemaat di Galatia, yaitu hidup kedagingan dan hidup dalam kerohanian. Hidup kedagingan, hidup menurut keinginan-keinginan daging, menurut keinginan manusia yang fana, dikuasai oleh dosa dan keinginan-keinginan duniawi. Tentunya kenyataan ini adalah merupakan momok yang memenjarakan manusia dalam kegelapan. Manusia hidup tanpa bisa memandang jauh karena dia telah diperhamba oleh nafsu dan keinginan duniawinya. Hidup oleh daging sudah barang tentu kehidupan yang dikuasai oleh manusia lama. Kehidupan yang penuh dengan permusuhan, kebencian, egoisme, tidak mampu menguasai diri sendiri, dan selalu mengutamakan kepentingan diri sendiri. Itulah hidup kedagingan. Tapi berbeda dengan hidup kerohanian yang Paulus sampaikan. Ibu bapak saudara yang terkasih, salah satu dosa yang terbesar, capital sin, adalah kecongkakan, keangkuhan, kesombongan, bahwa orang yang merasa dirinya lebih dari orang lain, dia tidak membutuhkan siapa-siapa. Bahkan dia tidak membutuhkan Tuhan. Kesombongan sudah tentu melahirkan banyak kejahatan, kebohongan, pertengkaran, dan dosa-dosa lainnya, yang pada akhirnya akan menjadi sumber masalah dalam komunitas kehidupannya. Untuk itu, bagaimana kita memahami agar kita memperoleh dan menjalani hidup secara kerohanian kita? Hidup dalam roh kerohanian. Itulah yang juga firman Tuhan mau sampaikan kepada kita. Dipimpin oleh roh dan kita hidup di dalam atau oleh roh. Tentunya ini akan selalu memikirkan hal-hal surgawi. Bagaimana hidup sebagai umat yang diselamatkan. Penuh kasih, sukacita, damai sejahtera, kebajikan, mementingkan kepentingan orang lain, rasa adil, ada keberanian, dan kemampuan memikirkan bukan hal-hal duniawi semata, tetapi juga hal-hal surgawi. Maka kualitas hidup kerohanian seperti ini akan dapat dipancarkan oleh orang-orang yang dipimpin oleh Roh Tuhan. Maka jika Roh Tuhan ada pada kita, maka hidup kita dalam kehidupan yang baru di dalam Kristus. Kehidupan kita adalah hidup yang selalu menjaga kekudusan karena kita telah diselamatkan oleh Kristus. Sehingga kita akan hidup dalam realisme kehidupan yang baru. Hidup dalam pengharapan, hidup yang berarti. Tentunya hidup kita telah berbeda dengan orang-orang yang dalam kedagingan, karena hidup kita telah dipimpin oleh Tuhan. Kita boleh mengingat
bagaimana kisah Raja Saul dan Daud. Ketika Roh Tuhan memimpin hidup mereka, mereka bisa melakukan apapun. Tetapi ketika Raja Saul mengingkari dan tidak mengindahkan perintah Tuhan, Roh Tuhan dicabut daripadanya. Apa yang terjadi? Hidupnya kacau balau, hidupnya berantakan. Untuk itu, ibu bapak saudaraku yang terkasih, kita punya tujuan hidup, dipimpin oleh Roh, dan tujuan hidup kita untuk mengikut Tuhan. Manusia yang tidak memiliki nilai hidup akan tergoda masuk ke dalam aktivitas kehidupan yang tidak menentu tanpa arah. Bagaikan kapal diombang-ambingkan karena dia tidak punya tujuan yang pasti. Orang yang tidak mendekatkan diri kepada Sang Pencipta dalam kehidupan spiritualnya, dalam kehidupan kerohaniannya, akan melihat kehidupan sebagai hal yang sementara dan selanjutnya hilang tanpa bekas. Spiritual atau spiritualitas berasal dari bahasa Latin spiritus, yang berarti napas, dorongan, jiwa hidup, yang juga berasal dari kata spirare, yang berarti menghembus dan bernapas. Jadi dari pengertian ini, kehidupan spiritual, kerohanian memberikan pengertian bahwa napas dan dorongan untuk hidup dan berkarya hanya didasarkan pada sumber pemilik kehidupan itu sendiri, yaitu Tuhan Sang Pencipta. Dialah Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Roh Kudus memimpin kita, itu artinya Allah memimpin perjalanan kehidupan kita, perjalanan peziarahan kita di dunia ini. Mari Bapak Ibu, biarkan Roh Kudus memimpin langkah kita, maka kehidupan kita pun akan selalu memuliakan Dia. Ketika kita menyadari hal ini, maka hidup kita pun akan semakin bermakna dan tentu sangat berarti untuk dijalani, baik dalam suka maupun duka. Tuhan memberkati dan meneguhkan kita melakukan perintah firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Allah Bapa kami di surga, atas firman-Mu yang kembali menyapa kami. Kami hidup di dalam Roh-Mu, dan sudah barang tentu hidup kami pun dituntun oleh Roh-Mu. Bukan lagi kedagingan, bukan lagi hal duniawi yang kami utamakan, tetapi kehidupan di dalam Tuhan, memikirkan hal surgawi. Sekalipun kami masih berada di dunia ini, tapi kami percaya ketika arah pandangan mata rohani kami tertuju kepada Engkau, maka jalan kehidupan kami pun adalah jalan yang penuh makna, jalan yang Tuhan perkenankan. Terima kasih Tuhan. Sekiranya kami sesat, seandainya kami melakukan hal-hal yang tidak berkenan bagimu, tolong Tuhan ingatkan kami, agar kami menyadari akan segala kekurangan, kehilapan kami. Tapi kami selalu hidup di dalam Tuhan. Hari ini juga kami rindu Tuhan menuntun kami, agar mata rohani kami dan mata jasmani kami dapat memandang kehidupan yang penuh keceriaan, kebahagiaan saat-saat kami menghadapi pandemik
COVID-19 yang belum berakhir. Sekalipun telah dicanangkan, kami akan memasuki masa-masa new normal. Tapi kami percaya Tuhan, atas hikmat daripadamu, Tuhan mengajari kami untuk selalu menjalani hidup ini dengan penuh kehati-hatian dan jauh dari segala mara bahaya. Terpujilah Engkau Bapa di surga. Seluruh jemaat-Mu, saudara-saudara kami serahkan ke tangan pengasihan-Mu. Bagi mereka yang sedang berduka, yang lemah, terbaring di rumah sakit, Tuhan tolong pulihkan mereka. Beri mereka kesembuhan, ketahiran, agar mereka juga memuji Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa, serta persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara sekalian. Amin. Tuhan memberkati dan senantiasa berjalan dipimpin oleh Tuhan, maka hidup kita penuh kebahagiaan. Tetap jaga kesehatan. Horas.